Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama saya Gabriel Pitu Dalabi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Mengapa prinsip itu penting? Guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya, ketika menggunakan rubik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud pembelajaran yang pertama, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Pada bagian pertama ini, prinsipnya itu untuk mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Peserta didik diberikan pemahaman karakter, pengetahuan, dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses atau sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka, maka tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan dalam pembelajaran dari guru. Mereka juga merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Yang berikut, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Baik anak yang masih kurang baik hasil belajar, maupun anak yang cerdas dalam berbakat, memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang bermutu di sekolah. Dengan menyusun pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, kita menghargai, menghormati, dan memenuhi hak mereka untuk belajar. Yang berikut, menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami secara utuh oleh peserta didik dan dapat menghubungkannya dengan kehidupannya, sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Berikut, menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran atau gamification adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka, dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Yang berikut, inklusif. Pada bagian inklusif ini, yaitu yang pertama, mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik. Berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal, baik mereka yang masih kurang aktif belajarnya maupun mereka yang cerdas, bersama-sama mendapatkan manfaat pedagogis dan proses pembelajaran di kelas. Baik mereka yang aktif di kelas maupun mereka yang pasif, bersama mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berekspresi di kelas. Begitu pula dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Pada inklusif yang kedua, yaitu singkatnya, semua anak dari latar belakang atau apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Pada prinsip yang kedua, pada prinsip asesmen, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik
dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama, menanamkan growth mindset. Peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik. Dengan growth mindset yang kuat, peserta didik akan mendistribusikan kegagalan mereka pada kekurangannya upaya mereka, bukan pada kekurangan yang mereka buat, kurangnya bakat mereka. Selain itu, growth mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat growth mindset mereka, semakin tinggi motivasi mereka untuk terus belajar, dan semakin tangguh mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan akademik. Yang berikut, mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri atau self-regulated. Guru menerapkan berbagai strategi pengajaran yang bisa melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang harus diterapkan guru adalah mendorong peserta didiknya untuk terus menemukan cara untuk belajar mereka sendiri agar bisa mengelola pembelajaran mereka secara mandiri atau self-regulated learning. Dalam konsep belajar mandiri, peserta didik bertanggung jawab untuk mengelola upaya, pendekatan, dan strategi belajarnya agar bisa mencapai tujuan belajar mereka. Pada prinsip pembelajaran yang ketiga itu, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, guru juga mengembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu, pembelajaran juga mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik seperti yang termaksud dalam profil pelajar Pancasila. Karakter dan kompetensi tersebut adalah: yang pertama, beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, pengetahuan kritis, dan yang keenam, kreatif. Pada prinsip yang ketiga tadi, yang berikut adalah sekuensi pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Bahan pelajaran beserta kegiatan pembelajaran tidak ada yang terlalu gampang dan tidak ada yang terlalu susah untuk peserta didik. Proses di mana guru memberikan keteladanan atau ing ngarso sumtulodo, membangun kemauan atau ing medium mangun korso, dan mengembangkan kreatif peserta didik atau tuturi handayani. Guru menjadi teladan bagi peserta didik atau ing mursud sumtulodo, membangun kemauan mereka atau ing medium mangun korso, dan memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka atau tuturi handayani. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas mitra. Di mana di sini berpusat pada anak, di mana kehidupan anak dan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya. Yang ketiga, keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Pada prinsip pembelajaran kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan atau kebutuhan dirinya, lingkungannya, dan dunia yang lebih baik. Membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di masa di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global dan belajar untuk memberdayakan gaya hidup yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Yang berikut mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi dan memiliki inspirasi memasukkan kehidupan lingkungan sekitarnya, masyarakat, dan dunia. Yang berikut prinsip asesmen. Untuk mencapai profil belajar Pancasila, perlu terwujud asesmen yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan bagi orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Asesmen yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, asesmen dirancang sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Prinsip asesmen yang kedua itu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar atau asesmen formatif untuk menjadi bagian dari pembelajaran, yakni mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi diri peserta didik. Untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan atau asesmen sumatif, dan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pelajaran individual peserta didik atau asesmen diagnosis. Mengacu pada capaian pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Di mana asesmen yang ketiga ini ada 4 contoh, yaitu yang pertama asesmen yang berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya, reliable, di mana dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Yang berikut adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan berpengaruh subjektivitas penilaian yang rendah. Prinsip asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Prinsip asesmen yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran, di mana hasil penelitian memberikan makna yang relatif sama untuk semua pembelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini saja presentasi dari saya, mungkin ada kata-kata atau kalimat yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.